Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Saudara? Luar biasa. Apakah masih tetap ada sukacita? Atau adakah yang datang ke dalam gereja ini sebelumnya sedang merasakan kesedihan yang luar biasa? Atau mungkin semalam ada yang sedang bergalau ria karena malam minggu tetapi seorang diri, tidak dengan siapa-siapa sehingga galau dan sedih. Adakah? Kebetulan saya tidak ya, menikmati malam minggu dengan penuh sukacita, tetap sukacita. Saya juga berharap Bapak Saudara juga dalam kondisi yang sukacita. Atau mungkin ada yang sedang dikejar-kejar tagihan misalnya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, sehingga hilang sukacita. Adakah yang demikian? Saya tentunya juga berharap tidaklah hilang sukacita kita sekalipun kita harus memikirkan berbagai-bagai cicilan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Tetaplah bersukacita sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai tagihan, berbagai persoalan. Kenapa? Karena kunci sukacita orang percaya itu cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain, cuma satu. Apa itu? Kasih Tuhan. Kunci sukacita orang percaya tidak ada yang lain selain kasih Tuhan. Kenapa? Karena dengan kasih Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bertahan. Karena dengan kasih Tuhan, maka kita diberikan hikmat untuk bisa membayar tagihan misalnya. Ya. Kuncinya satu, kasih Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita selalu dan senantiasa merespon kasih Tuhan yang ada pada kita? Merespon dalam arti kata bahwa karena Tuhan sudah begitu mengasihi saya, maka saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Atau justru sebaliknya, Tuhan sudah sangat mengasihi kita, tetapi kita justru jatuh dan berkali-kali masuk ke lubang kesalahan, ke lubang dosa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu punya kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan salah. Ya. Tetapi siapa di antara kita yang menolak jika kita mendapatkan babak hidup yang baru atau mendapatkan kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru. Ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita, kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, kepada pasangan hidup misalnya. Ketika kita melakukan kesalahan kepada mereka, pasti kita ingin ya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbaiki luka-luka yang pernah kita goreskan di hati mereka. Misalnya, ketika kesempatan itu sudah diberikan kepada kita, apakah kita menerimanya serta memanfaatkannya dengan sangat baik, atau justru kita melepehkannya, mengabaikannya, dan tidak berbuat apa-apa setelah kesempatan itu diberikan kepada kita? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya rasa kita semua sepakat bahwa kita sangat mengharapkan adanya kesempatan yang diberikan ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Dan bacaan hari ini mengajak kita untuk mengerti bahwa kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang abadi dan sempurna. Itu sebabnya Allah memberikan babak baru atau kesempatan baru bagi Israel. Ya. Israel sebenarnya tidak layak
disebut sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa? Karena mereka telah mengkhianati Allah. Namun yang terjadi dalam kehidupan Israel, justru Allah tetap peduli, tetap setia pada janjinya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesaya dalam perikop bacaan Alkitab kita pada saat ini. Nah, berita utama yang disampaikan oleh kitab Yesaya adalah penyelamatan umat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan karena usaha mereka maka mereka diselamatkan, bukan karena kerja keras mereka ya sehingga mereka memperoleh pelepasan atau pembebasan, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengadakan pemulihan, yang mengadakan kelepasan dan penebusan bagi bangsa Israel. Allah turun tangan secara proaktif, Bapak Ibu Saudara. Sejak semula Allah telah memerintahkan umatnya untuk hidup taat. Taat pada perintah-perintah Tuhan dan ketetapannya. Allah juga menjanjikan dan memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Lalu sejak semula juga, sejak awal Allah telah berfirman bahwa setia kepada Tuhan dan hukumnya menjadi syarat utama agar hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel terus memberontak hingga mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan mereka harus menanggung penderitaan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi meskipun demikian, Allah tidak membiarkan mereka binasa, Bapak Saudara. Ini yang saya katakan, kasih Tuhan abadi dan sempurna. Ia bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi sekali-kali Allah tidak membiarkan mereka binasa. Sekalipun mereka telah melakukan pelanggaran yang sepatutnya hukum dari pelanggaran itu adalah maut. Tetapi Allah tidak membiarkannya. Allah tidak membiarkan umatnya binasa. Ya, oleh karena dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang kedua, di sanalah ada kesan bahwa perkataan Nabi Yesaya ini ditujukan kepada umat Israel di pembuangan Babel. Kehidupan sebagai orang buangan di Babel membuat mereka hidup di dalam perhambaan. Namun Yesaya datang membawa penghiburan bagi mereka. Ya, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa mereka sehingga perhambaan mereka akan berakhir. Oleh karena itu perbudakan selesai dan babak baru kehidupan umat segera dimulai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di sana Yesaya katakan untuk yang pertama kalinya di ayat yang pertama ya, hiburkanlah. Hiburkanlah. Itu pernyataan Yesaya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1. Kata hiburkanlah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat 1 ini diterjemahkan dari kata nahamu, yang berkaitan dengan penghiburan setelah melewati masa-masa sulit, masa-masa duka. Ya. Tetapi kata nahamu juga mengandung makna penyesalan dan pertobatan. Ya. Dengan demikian, nahamu dapat dipahami sebagai penghiburan setelah melewati masa-masa sulit yang direspon dan harus direspon. Ya. Harus direspon dengan pembaharuan diri. Kenapa? Karena sesungguhnya pengalaman di Babel menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa ketidaktaatan mengakibatkan putusnya hubungan mereka dengan Tuhan.
Ya. Dan mereka semestinya belajar bahwa peristiwa pembuangan di Babel terjadi karena pemberontakan mereka yang akhirnya membuat mereka menderita. Jadi kata hiburkan bukan hanya sekadar tertawa-tertawa hahihi Bapak Saudara ya. Hiburkanlah dia, ajaklah ia tertawa, bukan hanya sekadar itu makna hiburkanlah yang sedang disampaikan dalam kitab ini. Tetapi bagaimana ia terhibur, orang itu terhibur ya, orang yang kita ajak untuk bisa terhibur itu, dia bukan hanya terhibur tetapi juga di dalam dirinya ia sadar bahwa kemarin aku sudah melakukan kesalahan dan jangan sampai aku melakukan kesalahan yang sama. Ya. Ada pembaharuan diri. Nah, kata Nahamu ini sejalan dengan ayat kedua, ya. Karena itu Yerusalem diminta untuk menenangkan diri. Ya. Tenangkanlah hati Yerusalem. Ya. Tenangkanlah diri. Tenangkanlah hatimu. Ya. Kata tenang ini juga diterjemahkan dari asal kata lev yang mengandung makna pengendalian pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pikiran kita sangat mempengaruhi ketenangan jiwa, hati, batin kita. Ya. Karena pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa seseorang. Pikiran yang positif, yang terkendali dapat menciptakan suasana hati yang baik, yang mengurangi stres, serta menciptakan ketenangan dari dalam diri. Jadi kata lev atau kata tenangkan ini berarti bahwa kendalikan pikiranmu. Ya, supaya tenang jiwamu, tenang hatimu. Ketakutan-ketakutan mereka dalam masa-masa pembuangan harus mereka tinggalkan. Ya, hidup baru di dalam penghiburan yang sudah disuarakan oleh Yesaya. Dan ayat 2 ini juga sejalan dengan seruan Yesaya pada ayat yang ketiga. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Nah, dari ayat ini mari kita pahami bahwa kata persiapkan mengandung arti menyingkirkan atau membersihkan hal-hal yang berserakan, yang berantakan atau yang dapat mengganggu jalan mereka. Ayat 1, 2, 3 ini sangat berkaitan sekali Bapak Saudara. Ketika kita diminta untuk membaharui diri maka sudah tidak ada lagi hal-hal yang nantinya akan mengganggu jalan kita. Jalan apa? Jalan untuk keluar dari Babel. Jalan untuk kembali mengikut Tuhan dengan setia. Ya, persiapkan jalan itu. Singkirkan segala yang mengganggu, segala yang menghambat, segala yang membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita menjadi orang-orang yang terhambat jalannya untuk setia kepada Tuhan. Untuk keluar dari pembuangan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, lembah, gunung, bukit, dan tanah yang berbukit-bukit sebagaimana disebutkan pada ayat kelima adalah metafora yang dipakai Yesaya untuk menggambarkan hambatan yang membuat jalan umat Israel tidak dapat lurus untuk dilalui oleh Tuhan dan umatnya. Ya. Tetapi dengan membuat jalan itu lurus dan rata, maka tidak ada yang menghalangi penyertaan Tuhan hingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Nah, menariknya jemaat yang dikasih Tuhan, pada ayat kelima dikatakan bahwa kemuliaan Allah, ya, ketika penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dinyatakan, maka di sanalah dinyatakan kemuliaan Tuhan. Dan menariknya dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu ditujukan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya bagi orang Kristen, bukan hanya bagi suku-suku tertentu, tetapi kepada atau bagi seluruh umat manusia. Dan itu artinya Tuhan Allah Israel adalah Allah yang universal, ya. Yang ketika kemuliaannya dinyatakan maka tidak dibatasi kepada orang atau kelompok tertentu saja.
Dan selanjutnya pada ayat yang kelima Yesaya menegaskan bahwa sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Artinya apa? Artinya Tuhan yang menghendaki jalan yang lurus, penyertaannya dinyatakan bagi umatnya dan kemuliaan Tuhan terjadi atas seluruh manusia. Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang menghendakinya. Nah, kemudian Yesaya menyampaikan tentang keterbatasan manusia seperti rumput dan bunga di padang. Rumput dan bunga dipandang sebagai gambaran dari kefanaan atau sesuatu yang cepat atau mudah binasa. Bangsa Israel dikatakan sebagai rumput itu, ya. Bangsa Israel itu bersifat fana dan dapat binasa sewaktu-waktu jika Tuhan menghembuskan nafasnya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 ya. Tetapi saya memahami ketika dikatakan bahwa jika Tuhan menghembuskan nafasnya, itu berarti bahwa jika Tuhan sudah bertindak. Jika Tuhan sudah bertindak, maka semua akan jadi. Rumput akan binasa, bunga akan layu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, manusia tidak berdaya atau sangat lemah, tetapi firman Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Firman Allah ini juga dapat diartikan sebagai janji Allah. Ya, ketika Yesaya katakan bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya, itu berarti bahwa ada janji Tuhan yang dulu sudah Ia kehendaki atau Ia berikan bagi kita, maka itu akan terus-menerus terjadi bagi anak cucu kita dalam kehidupan kita masa kini maupun masa yang akan datang. Dan hal ini dipertegas kembali pada ayat yang ke-10 dan 11. Dan jika kita melihat pada ayat yang kedua tadi, bangsa Israel di Yerusalem dihibur dan ditenangkan. Tetapi pada ayat yang ke-9, menariknya, mereka dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik, Bapak Saudara. Ya. Dan mengingatkan Yehuda agar tidak takut. Mereka yang tadinya dihiburkan, maka mereka juga dipanggil untuk turut menghiburkan yang lain. Itulah definisi diberkati untuk menjadi berkat. Dan selanjutnya dalam ayat 10 dan 11 Yesaya menggambarkan bagaimana Allah layaknya gembala yang menyayangi domba-dombanya. Domba-dombanya dibawa kembali untuk dekat dengan Dia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, lalu apa relevansi perkataan Nabi Yesaya bagi hidup orang beriman saat ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dari manusia adalah bebas dari rasa takut. Setiap manusia menginginkan kedamaian dalam jiwanya. Perasaan tidak dihargai, diacuhkan, atau perasaan bersalah dapat menjadi ancaman yang serius bagi manusia, sehingga hilanglah damai dan ketenangannya. Maka pertama-tama kita menyaksikan bahwa Allah paham betul akan kebutuhan dari manusia untuk hidup damai. Karena itu Allah menyampaikan pesan pengampunan dan sekaligus penghiburan bagi Israel, yang tentunya harus direspon juga dengan pembaharuan. Karena sudah dikatakan tadi bahwa sejak semula Allah menghendaki hidup yang setia dan taat. Sehingga ketika Allah kemudian mengampuni dan menghiburkan, maka harus direspon juga dengan pembaharuan untuk mau hidup taat dan setia. Hal yang pertama kita melihat bagaimana Allah menyadari akan kebutuhan kita untuk hidup damai dan tenang. Sehingga Allah mengadakan pengampunan bagi kita untuk masuk ke dalam babak yang baru. Dan yang kedua,
Yesaya menyatakan bahwa Tuhan sendiri menghendaki agar kemuliaannya dinyatakan bagi semua orang. Bukan hanya Yehuda, tetapi bagi semua orang karena Tuhan adalah Allah bagi semua manusia. Pernyataan Yesaya tentu mengingatkan kita kembali tentang tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyatakan kasih Allah. Kasih Allah yang abadi dan sempurna. Maka jika Allah ingin agar kemuliaannya dinyatakan bagi semua manusia, kita yang hanya manusia seperti rumput dan bunga ini, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh membatasi kasih Allah kepada siapapun. Justru tugas kita adalah ikut menyatakan kepedulian, menyatakan kasih Allah kepada manusia melalui kesediaan berbagi kasih. Tanpa bertanya siapa dia, apa agamanya, apa yang sudah dilakukan buat saya. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Yerusalem yang sebelumnya perlu dihibur, pada gilirannya menjadi pembawa kabar baik bagi Yehuda. Hal ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa jika kita sudah mendapatkan penghiburan, bahkan memperoleh keselamatan, maka sekarang ini jemaat yang dikasihi Tuhan, giliran kita untuk menghibur serta menyatakan kasih bagi sesama, dan jangan pernah menolak tanggung jawab ini. Pergi dan nyatakan kasih Allah. Khususnya kepada mereka yang susah atau sedih hatinya karena hanya orang sakit yang memerlukan tabib, ya kan? Ya, khususnya bagi mereka yang sedang susah atau yang sedih hatinya dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai penderitaan, bukan justru menambah-nambah penderitaan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saat ini kita telah memasuki bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Bulan Pelkes ini selalu menjadi wadah bagi kita untuk mengingat rayakan kasih Tuhan dengan turut berbagi kasih. Tadi sudah dikatakan di dalam ungkapan situasi, ya, bahwa ada begitu banyak pos-pos pelayanan dan kesaksian yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya secara organisasinya, bukan hanya secara lembaganya, tetapi umat-umat yang ada di dalam gereja itu. Umat-umat yang ada di dalam wilayah pos pelayanan dan kesaksian itu. Kalau kita tidak dapat menjangkau keberadaan mereka, setidaknya kita dapat menjangkaukan kasih kita bagi mereka. Kalau tangan kita tak sampai ke sana, karena begitu jauh jaraknya, setidaknya kasih kita, rasa empati kita sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu dalam program bulan Pelkes itu selalu ada program-program yang digalakkan, baik secara sinodal maupun jemaat. Maka terlibatlah di dalamnya, topang program itu, gerakkan tangan kita untuk mau melakukan apa yang memang bisa kita lakukan dalam rangka berbagi kasih. Ingatlah bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang abadi dan sempurna, maka kita dipanggil bukan hanya menerima, tapi juga membagikan kasih yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin.